Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mijanur Aprilia dari kelas 1B, Prodi Manajemen S1, Reguler A. Yang pertama yang akan saya bahas adalah kegiatan bisnis. Di dalam kegiatan bisnis ada mengidentifikasi kesempatan untuk produk atau layanan. Contohnya, kenali dulu masalah di sekitar, terus cari tahu keahlian atau minat kita. Terus yang ketiga, membuat analisis SWOT, terus memanfaatkan sumber daya yang ada. Terus dalam kegiatan bisnis yang kedua, ada mengevaluasi permintaan produk dan jasa. Maksudnya adalah mengidentifikasi atau menilai hasil baik jangka pendek maupun jangka panjang. Terus yang ketiga, mendapatkan dana atau modal kerja dengan mencari teman, keluarga ataupun investor yang ingin menanam modalnya di perusahaan kita dan ingin diajak bekerja sama dengan perusahaan kita. Yang keempat adalah mengelola barang dan jasa dengan selalu mengontrol persediaan barang ataupun jasa. Jika barang stoknya jangan terlalu berlebihan ataupun kurang, harus disesuaikan dengan kebutuhan para konsumen, supaya kalau menumpuk stoknya terlalu banyak, itu akan membuat kerugian di perusahaan kita. Yang kelima adalah memasarkan barang dan jasa. Pertama-tama, kita harus mempromosikan dahulu supaya para konsumen mengenal produk atau jasa yang akan kita tawarkan nantinya. Jika sudah mengenal, otomatis mereka sudah tahu apa yang nantinya kita akan tawarkan, baik produk maupun jasa. Yang terakhir adalah membuat laporan untuk memuaskan permintaan pemerintah dan memperbaiki proses. Dengan cara meningkatkan kualitas produk ataupun jasa, fasilitas, dan pelayanan. Menerima saran dari konsumen dan menampung keluhan para konsumen. Pembahasan yang kedua adalah sumber daya. Yang pertama adalah manusia. Manusia merupakan faktor paling penting dalam kegiatan bisnis, karena tidak akan ada bisnis yang berjalan jika tanpa adanya manusia. Yang kedua adalah uang. Uang sering digunakan sebagai alat tukar atau ukuran nilai dan sering dijadikan sebagai acuan dalam menentukan target usaha. Yang ketiga adalah material atau bahan. Bahan terdiri dari bahan yang masih mentah, bahan setengah jadi, bahkan bahan yang sudah jadi. Bahan diperlukan untuk melakukan produksi. Yang keempat adalah mesin. Mesin juga sangat dibutuhkan karena dalam kegiatan wirausaha untuk mengelola material, setidaknya dibutuhkan sejumlah alat, salah satunya adalah mesin. Yang kelima adalah metode. Metode adalah prosedur kerja yang akan membuat pekerjaan berjalan dengan lancar. Penentuan metode dilakukan berdasarkan kebutuhan bisnis. Yang terakhir adalah market atau pasar, merupakan tempat usaha, menyebarluaskan informasi tentang produk-produknya, lalu sebagai tempat transaksi jual beli juga. Dan pembahasan yang terakhir adalah tentang keberhasilan bisnis. Yang pertama adalah kinerja keuangan. Untuk mengetahui kinerja keuangan, caranya dengan mengevaluasi suatu perusahaan mengenai aset, kewajiban, ekuitas, biaya, pendapatan, dan profitabilitas secara keseluruhan. Yang kedua adalah kebutuhan pelanggan, dengan cara selalu menyediakan kebutuhan-kebutuhan para konsumen. Yang ketiga adalah kualitas produk dan jasa. Produk, barang, dan jasa harus berkualitas dan dijual dengan sesuai daya beli. Produk atau jasa harus cepat sesuai dengan daya beli para konsumen. Selalu ada perbaikan dan pembaruan di setiap produk atau jasa yang kita tawarkan kepada para konsumen. Yang terakhir adalah komitmen karyawan, ialah perasaan keterikatan oleh karyawan terhadap perusahaan, sehingga
tetap berada dalam perusahaan untuk mencapai visi dan misi dalam tujuan perusahaannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.